pada kenyataannya hidup tidak semudah kata-kata motivator kan. Kita harus mengetahui itu. Kita yang berjuang atas diri kita sendiri. Was tuh dipotong orang tuh nanti. Nice. Nah, pakai sound. Ramadan tiba. Ramadan. Sat. Kada boleh kita puasa. Oh, kita diigal puasa. Aku yakin lah. Awan ditaruhan berapa ribu ya wan. Kada. Kan Tuhan memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada pekerja keras. Kada itu akal-akalan kita aja. Kan ini berhubungan dengan fisik kerjaan kita ini. Kan membuat kita dehidrasi. Pertanyaanku kan bayar dam nggak ada belum habis loh. Bayar dam. Ada kan? Dam. Ada kan? Rencana bayar hutang soalnya kan kita harus memberi 10 makan. Iya dam itu dam. Tim. Dam. Insyaallah doakan Ini teman-teman. Ya tim kawan kita seberang. Ya ini juga jet kita berikan juga. 1 jadi 9 orang lagi kita beri makan. Terima kasih. Oh, soalnya aku masih lengkap lah lo. Oke. Aku masih Oke. Alpi juga kita beri makan. Oke, itulah. Oke, kita buka dulu podcast kita di episode ketiga. Oke. Namanya juga hidup. Perlu masukan-masukan dan inspirasi baru dari beberapa sekitar dan beberapa tempat. Oke. Jadi manusia lagi lah. Aku heran gitu. Oke. Kenapa banyak manusia itu cepat banget teraminkan pada satu momen atau satu kata-kata. Kayak quote gitu. Iya. Serius, aku paling benci banget kalau orang mau upload quotes serius. Iya. Seolah-olah mencari pembenaran lewat kata-kata. Cuma orang-orang yang hebat dalam merangkai kata-kata itu menurut aku orang-orang yang pernah gagal dalam hidupnya. Ya, cuman dan mereka menganggap itu bijak. Iya. Itu orang gagal. Aku biasa, aku oke lah kalau kayak gitu lah. Cuman aku kayak lah orang-orang yang cepat banget termakan quotes-nya tuh. Apalagi anak-anak generasi Z sekarang kan. Bila ada satu quotes yang kayaknya relate untuk inya, padahal itu bukan untuk dirinya langsung story. Ya untuk itu untuk misalnya habis dimamai orang tua atau disakiti orang tua, dimarahi orang tua. Rumahku bukanlah tempat yang nyaman untuk bersandar. Bangsat. Kelakuan ikam tiap hari mabuk, bulik landung, bangsat. Ya apa rumah orang tua ikam makan sarik, apalagi manusia yang mabuk kita nih. Orang-orang jenis indie yang mabuk quotes. Quotes Mahatma Gandhi. Indie itu apa sih? Wanci, padahal indie. Pensiunan indie. Seriusnya quotes-quotesan. Kan indie itu adalah sebuah pergerakan sistem independen. Apa orang-orang ngopi melihat landscape senja dikata anak indie? Itu pertanyaan tuh yang kau menjawab Ikam. Dulu kan Ikam kayak itu. Aku pun kada tahu. Berarti Ikam termasuk orang-orang yang kemakan quotes lah. Aku mau pati Instagramnya dari dulu, serius. Dia dulu tuh bikin kalimat quotes Mahatma Gandhi. Coba bikin kalimat dulu. Kata-kata hari ini, Bos. Nah, kalau anak-anak gini sekarang kata-kata hari ini banyak duit aja. Serius. Kayaknya lah apalagi kan quotes ini dibarengi dengan jedak-jedukan. Coba kamu buka atau di TikTok pasti ada quotes yang coba diaminkan. Aku paling benci banget tuh kalau quotes tentang rumahku tidak senyap anjing, padahal kamu gawe nih kamu judi slot, pengangguran. Serius. Rumahku kayak apa mama ikam anak nyaman ikam ada di rumah ikam pengangguran, judi slot, quotes ya. Bila binian nya kan terbagi beberapa tipe. Bilanya galau binian itu ini memfollow prestisius ya. Itu namanya tuh yang quotesnya itu yang gambar depiknya perbinian. Iya. Ya, tuh quotesnya. Apalagi ini quotes ini kebanyakan yang termakan perempuan. Cuma kalau laki yang lambat sedikit balas chat langsung keluar lah quotes. Aku kuat kok menghadapi hidup ini. Anjing.
Bukan dia yang tidak memberikan perhatian, kita yang hanya berlaku bangsat. Aku beheras tuh bangsat. Ikam sudah mau, Ikam lah serius. Aku benci banget. Untuk istri gue tuh kadang kayak itulah. Dulunya sempat jadi manusia yang makan quotes. Iya. Kadang kalau sedikit bergeser lalu jauh keluar quotes. Cuma quotes ini terbagi ada 3 elemen. Ya. Kita memang aku anak disclaimer dulu. Kita memang manusia perlu motivasi. Motivasi ya. Ada 3 elemen. Yang pertama tuh yang ada 2 elemen. Apa tuh? Yang pertama untuk anak muda. Oke. Yang ketiga untuk orang tua. Iya anjing. Kalau orang tua tuh quotes-quotesnya kayak tabahkanlah diriku. Pakai sound. Ada sound yang di belakangnya ada air terjun. Aku siapa yang mau lihat itu? Saya kepikiran bang. Itu dan aku kan nyimpan nomor orang tua. Aku nih bekerja tiap hari. Aku kan bekerja di aku ini kan sudah tua juga nih. Cuman aku kadang mau nggak. Aku serius kepikiran yang ngupload. Kadang mau di bagian dari mereka ya. Yang menjadi permasalahanku kan kalau kita mau video atau kreator video itu kan video dengan sound atau apa sih kalau orang dalam film itu menyebutnya sound effect. Ya sound effect sama apa sih yang kalau musik di film itu ada sih namanya soundtrack. Aku baru aja mencari mana tadi untuk soundcut satu video sorotan single. Ya memang itu salah satu juga, cuman ada yang khusus. Sarimin. Enggak lah, Apa aku malam tadi aja cari serius. Iya. Karena aku jadi kayak orang tua tuh kayak banyak banget kayak quotes-quotesnya gitu. Scoring film ya. Nah, jadi kan kita tuh kalau scoring film atau scoring audionya itu kan harus sesuai dulu kan dengan suasananya. Kok bisa-bisanya videonya tentang apa, bermusiknya tentang yang DJ. Kadang-kadang kan musik-musik yang kagak nyambung ya. Islami kan yang cukup kan enggak nyambung. Kok ngajar ya kok. Dibarengi oleh quotes-quotes yang tetap semangat menjalani hari-hari. Aku yang paling lucu itu anak-anak umur yang 13, 14, 15 remaja-remaja tanggung lah kayak tahun kita sebelah nih. Iya. Itu hobi banyak makan quotes. Hobi banget ya. Kayak karena Gen Z nih kayak apa ya? Bukan aku yang lemah tapi ibuku yang kuat. Anjay. Jiwaku mama. Cuman ya Bel, aku kan bisa gunakan quotes itu, cuman sesuai dengan kepribadian seorang. Misal, Oke. Aku menyampaikan quotes tentang jangan berkata kotor, inilah. Ya, tiap hari jebung bangsat anjing tadi. Iya. Kan jadinya lucu, apalagi teman. Quotesnya tentang anak-anak broken home, atau tentang suasana rumah yang kada enak. Kan anak-anak Gen Z ini mental health. Anjing lah mental health. Ih. Serius? Kada boleh orang memperbaiki dirinya. Ih parah dia pada. Maklum lah manusia. Jadi serius. Gak apa sih? Gak apa dulu. Ya kan biasanya aku banyak bisi anak-anak murid atau anak-anak didikku kan. Dia bikin story kan. Bukan rumahku tidak senyaman ini. Ya rumah bukan tempat istirahat. Wah lah. Yang kayak apa rumah kamu enak lah. Ikam kerjaan ikam apa. Jadi anak nyusahin. Jadi buat apa kamu makan quotes? Apalagi yang aku yang paling benci itu. Quotes itu dijadikan hadis lah. Anjing ngeri. Serius. Jadi ada orang kayak gitu. Ada. Aku habis baca. Emang ada. Banyak. Aku habis baca quotes ini bagus loh kata-katanya. Aku memang aku kadang nampik diri aku banyak YouTube. Cuman aku coba memakai itu sebagai satu teori ya, satu preferensi ya. Ada sebagai pedoman hidup. Cuma fungsi quotes adalah untuk menenangkan diri yang bersedih. Ya, salah satunya. Kan cuma kalau keseringan bikin quotes sedih berarti dia sengsara hidupnya. Ya, tidak ada bagi. Kamu berusaha menyalip. Kedosa jauh-jauh. Masih ingat lah kamu ketika tren Joker. Oke, oh iya. Manusia pernah kayak aneh. Manusia baik akan bukan.
orang jahat adalah orang yang baik yang selalu tersakiti. Anjir. Semua tiba-tiba manusia jadi bad boy, yang bikin jadi bad girl. Kan bangsat dia kok. Kereda orang yang itu, kereda. Kadada orang-orang jahat itu memang dari orang jahat ya emang. Kadada orang jahat yang baik. Enggak ada. Iya bahasa iya dari orang jahat, dari orang baik yang tersakiti. Makanya seolah-olah langsung aku sebagai orang baik, lantaran masa lalu yang kita habis makan coach joker kan, ya aku bangsa. Tapi iya itu memang orang-orang yang jahat lah. Orang yang lemah ini dulunya ada paling benci banget muncul di reels Instagram. Dan banyak orang yang mengamini dengan kata-kata kayak itu. Iya. Kita kan menyalahkan juga menyalahkan. Situasinya kan kayak orang banyak kayak merasakan situasi yang sama. Ya, layaknya kita ketika mendengarkan lagu lah. Iya. Bukan lirik yang tepat. Ya. Lagu itu aku meyakini itu curahan hati aja. Kalau quotes itu cuman potongan-potongan yang yang belum selesai. Oh iya, potongan-potongan yang tidak ada nada. Iya, aku meyakini itu masih belum selesai quotes itu. Iya. Langsung tiba-tiba aja dipotong satu. Biasanya kan ada potongan film kan, misalnya satu bagian cerita film, kalau satu teks film. Iya. Mengkutip ya. Iya, dikutipnya langsung. Wah, serius. Kata-kata aku berada di dermaga senja. Quotes-nya pakai quotes Mahatma Gandhi. Senja senja terus sembahyang. Cuma kalau Kristen ya di dalam rumah lah. Harus sebujurkan aku kayak orang makan quotes kan masuk lucu. Iya. Apalagi misalnya quotes pendidikan itu tak perlu ya. Yang penting adalah pengalaman. Bangsat jauh. Itu pekerjaan didapat ketika kamu punya pendidikan. Iya. Tiba-tiba ada quotes pendidikan. Aku paling benci juga gara-gara influencer yang gak ada bertanggung jawab lah itu lah. Ini berasumsi itu kan. Oh iya. Kita nggak pendidikan itu nggak perlu ya. Kamu perlu ke kegigihan segala. Iya, benar. Hitung lagi Bang, seberapa banyak orang yang kada sekolah yang berhasil dengan kada sekolah. Seberapa banyak orang yang berhasil dengan pendidikan. Ini baterai laptop nak habis nih. Wah, ngomong nih. Ada jalan. Cari. Nah, itu seberapa banyak orang-orang yang akan berpendidikan kan ngomong kan. Oh ya, bukan orang yang akan berpendidikan Bang, orang yang kada perlu sekolah. Iya. Ikan bisa kok sukses memang. Cuman hitung Bang berapa orang yang sekolah yang berhasil, terus hitung berapa orang yang berhasil dengan tidak sekolah. Pasti jumlahnya jomplang. Iya. Nah, cuman gara-gara influencer yang kebanyakan memakai itu, para anak muda coba termakan, coba terhasut, ya jadilah quotes-nya sebuah sabda yang perlu diaminkan. Iya. Itulah manusia-manusia kenapa yang hobinya makan quotes saja. Masuk ah. Ada masuk. Oke, kalau banyak banget. Langsung kita masuk aja langsung. Maklum kita syutingnya kita di alam. Karena kita pecinta. Awas ada singa. Wah. Karena kita pecinta indie. Kita habis cari sunset. Iya. Menikmati kopi bersama coach yang aduhai. Senja pun tahu caranya berpamitan sedangkan kamu tidak. Ya itu bila ciri-ciri binian galau tuh. Iya. Cuma kalau aku kayak terganggu tuh bukan dari anak-anak muda, lebih ke orang tua gitu. Jangan ajari aku kesedihan. Masya Allah. Aku sudah pernah merasakan pahitnya kehidupan. Jangan ajari aku tentang sabar. Kan biasanya kan iya. Orang-orang tua tuh cuman anak muda pakai banyak juga aja, tapi pakai yang quotes kayak ya itulah yang termakan lah. Iya. Silakan menggunakan quotes itu, cuman jangan dijadikanlah sabda lah. Masalahnya kan coba loconya anak muda zaman sekarang ketika itu sudah
kata-kata dari Al-Quran mereka coba kadang untuk mengaminkan. Iya. Kayak apa ya, menenangkan atas ketidakmampuannya. Iya, mencari sebuah pembenaran lah di antara. Sebuah pembenaran. Makanya aku tuh hobi tuh ada, cuman aku termasuk manusia yang kemakan quotes juga. Karena aku ada satu quotes yang melekat di kepalaku. Iya. Dulu seniorku tuh bilang ini, semesta ajarkan aku sebuah kebenaran, bukan pembenaran yang melelahkan. Anjing. Aku sih tanya aku, gua senior kan. Iya. Maksudnya apa bang? Iya. Gimana ikam ketika ikam sudah? Ikam lebih baik cari kebenaran yang hakiki ketimbang sebuah kebenaran. Jangan memaksakan tentang diri ikam bahwa ikam tuh kalah, ikam tuh lemah, diri ikam tuh gak ada berdaya. Cuman ikam coba cari pembenaran di atas kekalahan ikam. Kalau kalah ya aku ya kalah mbak. Ngapain lagi ikam cari pembenaran terus mungkin. Aku aja diri ikam tuh lemah. Misal nih. Iya. Misal. Ada cowok atau cewek yang jomblo lagi. Pasti quotesnya yang dipakainya wanita tidak perlu lelaki. Apabila wanita apa sih quotesnya tuh pokoknya menandakan wanita itu kan perlu. Wanita tidak perlu laki-laki. Iya. Itulah. Wah, aku benci banget serius ikam. Kenapa? Ikam ya kan bahwa binian itu lemah. Iya. Cuman pemilihannya. Ya perempuan itu tetap membutuhkan laki-laki. Sebaliknya. Kita saling membutuhkan, kita sebagai makhluk sosial kita saling membutuhkan. Adalah montir yang bibinya ada. Cuman kita itu pada akhirnya memerlukan juga kan. Iya. Ketika rumah ikam kadang bicara memerlukan laki-laki, ikam isi rumah ikam ada apa? Kuli kan dari lakian juga. Iya. Kita hidup saling membutuhkan di dunia ini. Coach Joker tuh kan. Iya. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Iya. Kalau orang jahat aja. Ya itu booming banget di tahun 2020. Nah, sekarang ini lagi trending. Kalau ada aja trending kata-kata di Twitter, di X Twitter. Iya. Langsung tuh. Muncullah sabda-sabda yang coba diaminkan. Iya. Boleh. Cuman jangan sampai itu menjadi kiblat kita lah. Dipertimbangkan itu quotes relevan untuk lingkungan kita. Iya. Kalau ada ya jangan kita pakai. Anggaplah yang quotes yang tentang binian yang perempuan kuat, tidak memerlukan. Kalau yang faktanya kan kita masih memerlukan laki-laki. Sebaliknya laki-laki juga masih memerlukan perempuan. Karena kan pengen kesetaraan gender kan katanya. Enggak ada lah kesetaraan gender itu. Aku meyakini masih. Sekarang pertanyaanku. Jadi aku punya kawan yang bisnis skripsi. Oke. Skripsinya tuh unik. Oke. Kesetaraan gender bukan sesama untuk dengan lelaki. Sesama gender mereka. Iya. Kata di skripsinya itu perempuan sesama perempuan aja bisa masih menindas. Oh iya. Woman support woman tidak ada. Bayangkan misalnya nih kita terlalu jauh di skripsinya itu dibahasnya. Kita terlalu jauh membicarakan perihal kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Permasalahannya padahal yang Indonesia perempuan. Iya. Padahal perempuan sesamanya aja ketika satu perempuan memiliki jabatan dan satunya tidak memiliki jabatan, kadang-kadang perlakuannya lebih malah. Iya. Kesetaraan gender hanya untuk menghindarkan mereka untuk mengangkat galon, memasang gas. Iya. Janganlah. Cuma itu tadi bercanda itu. Enggak lah, laki-laki takut. Diserang para wanita. Ya pada akhirnya manusia itu semua saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan juga membutuhkan laki-laki lah. Janganlah yang janganlah berasumsi bahwa perempuan tidak memerlukan laki. Enggak. Iya. Enggak ada. Ketika kita menemukan quote tuh biasanya saat galau ya. Saat dunia tidak memilih. Ya, di saat ketika semua tidak memihak terus tiba-tiba muncul quotes yang ini aku banget nih. Nice. Apalagi kalau perihalnya sudah sakit hati kan. Ya, kebanyakan quote itu dimunculkan ketika orang
punya sakit hati, patah hati, ketidakmampuan atas kegagalannya. Ya seperti yang kayak aku bilang tadi, kayak apa ya? Orang yang mempunyai, yang hebat dalam berkata-kata adalah orang yang Sebenarnya sering gagal dalam hidupnya. Iya. Cuman harusnya coach itu hanya jadikan sebuah acuan aja. Pelajaran. Iya. Arti sebagai mawas diri, bahwa yang gagal bukan cuma aku kok. Bukan jadi sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup lebih baik kita berpegang teguh pada Al-Quran kalau kita Islam ya, kalau kita Muslim. Terlalu agamis gitu. Serius. Ketimbang ikan coach dari orang-orang yang kada jelas. Kalau Al-Quran udah jelas. Iya, kalau kita umat nih gitu. Kalau umat Muslim kan. Keduaan ya. Serius, ketimbang berpedoman pada coach dari coach yang kada jelas. Betul aja. Juru kunci ya keluar dah, kartu as. Selesai kan perdebatan. Selesai perdebatan. Coba cari di internet quotes yang quotes bijak, asik. 120 kata-kata bijak berkelas tinggi, motivasi. Itu bestseller Gramedia. Dari mana? Bestseller dari Gramedia. Pokoknya ini yang bestseller nih, artinya kalau makanan ini sudah menu yang paling terenak, paling enak, paling favorit, paling bagus di dunia. Nah di sini ini kata-kata permohonan. Halo sobat Gramet, pernahkah kalian merasa sedih? Merasa kesepian? Tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang pastinya pernah berada di posisi terendah. Kata Yu tadi. Background masalahnya pasti ada. Pasti itulah merasa terendah. Saat dilanda kecemasan, kesedihan dan kesepian. Tidak jarang pula banyak orang yang berusaha meluapkan isi hatinya melalui kata-kata bijak berkelas. Oke lah. Kita coba memaklumi bahwa orang-orang yang kemakan coach ini adalah orang-orang coba mencari dukungan kembali. Karena lingkungan sekitarnya tidak mendukung, mungkin mereka tidak mendapatkan tempat curhat yang pas, makanya kata-kata bijak melampiaskan emosi dengan kalimat-kalimat yang kata-kata itu mengandung tersirat meskipun terkesan singkat. Kumpulan kata-kata bijak juga dapat digunakan sebagai pedoman hidup. Nice. Sehari-hari dalam menghibur diri sendiri. Jika kalian sedang mencari kumpulan kata-kata bijak berkelas, untuk dijadikan caption, nice. Story Instagram, bro. Itu memakan Instagram. Oke, baik, kita mulai. Kumpulan kata-kata bijak berkelas berikut ini beberapa contoh. Tantangan adalah sesuatu yang membuat kehidupan menjadi lebih menarik. Cara mengatasinya membuat hidup lebih bermakna. Joshua Marin. Waduh. Kedua. Semakin kau tahu tentang jati diri dan sesuatu yang kau inginkan, semakin sedikit pula yang membiarkan berbagai hal yang membuatmu kesal dan berlalu. Ini orang-orang yang coba kesal. Ini biasanya nih muncul nih bila anak-anak yang galau nih. Aku hanya ingin orang lain mengambil langkah mundur, mengambil napas yang dalam, dan benar-benar mengamati sesuatu dengan cara yang berbeda. Namun mayoritas orang tidak akan pernah melakukannya. Nice. Asik. Orang yang meninggal memperoleh lebih banyak bunga dibanding orang yang masih hidup karena penyesalan lebih kuat dibanding rasa syukur. Kebiasaan orang-orang yang tidak baru saja dikecewakan nih. Nah, orang-orang yang kemakan kuas itu tiba-tiba cita-citanya pengen mati. Serius. Iya, kebanyakan orang-orang yang depresi. Iya, langsung mau pengen mati. Padahal mati tidak semudah. Jangan biarkan ambisimu besar menghalangi berbagai pencapaian kecil yang jauh lebih bermakna. Oke. Cuman aku ada satu quotes yang aku senang nih gitu loh. Aku dapat dari potongan buku. Sempat aku jadikan caption di salah satu postingan Instagramku. Nih, gila itu ada 44 macam, semakin kecil nomornya semakin parah gilanya, sedangkan aku telah mengidap sakit gila nomor 16, yakni penyakit manusia yang membuat dunia sendiri dalam kepalanya menciptakan masalah-masalah sendiri, terpuruk di dalamnya lalu menyelesaikan masalah-masalah itu sambil tertawa juga sendirian. Oke lah. Ya pada akhirnya kita orang-orang yang hobi quotes atau hobi question memang gak ada salahnya, tapi upayakan jangan sampai itu menjadi pedoman atau menjadi sabda yang berlebihan lah. Apalagi kita quotes orang tua. Biasanya quotes orang tua nih, selamat pagi dunia, jangan lupa bersyukur. Nice. Jadi biasanya orang tua tuh bikin captionnya, bikin quotesnya pakai CapCut. Template tuh serius. Iya, template-nya tuh kayak ada animasi. Pokoknya itu lah.
gelap gelip, backgroundnya air terjun. Pokoknya quotes orang tua tuh kan, misalnya hadapilah segala tantangan dengan segala macamnya. Wah, Anjay. Kayak tentang bertahan hidup. iya. Cuman kan gini lah, jangan sampai kita kemakan quotes. Pada akhirnya kita melupakan bahwa kehidupan itu memang serumit ini. Nah, bahwa hidup itu bukan hal yang gampang. Hidup itu bukan sebatas quotes. Perjalanan kehidupan itu luas, perlu kesadaran, perlu kewarasan, perlu kecerdasan. Bukan sekadar caption atau quotes dari kutipan-kutipan orang biasa aja. Kita perlu banyak referensi kehidupan dari orang. Jangan berpedoman pada satu quotes itu aja. Itu biasanya kamu coba buka chat biasanya plus dengan musik-musiknya biasanya. Kamu ada aplikasi chat lah. Aplikasi paling enak tuh sekarang. Paling hype lah. CapCut kalau kata orang. CapCut. Cari aja di template-nya tuh. Template Story bapak-bapak. Cari, aku pernah cari. Judulnya itu kan story ya, bapak-bapak. Ya, template-nya story bapak-bapak. Gila linknya agak lele. Jaringan. Ya, maklum lah kita di hutan. Kita lagi di Semeru ya, kita melihat ada naga. Ada naga. Jadi kalau ada suara-suara. Mana? Belum. Wah. Jaringanmu boy. Status WA bapak-bapak 2024. Nah, ya. Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Ingat, tetap ilmu beras abangku semakin mahal, semakin hari semakin mahal. Waduh. Assalamualaikum, selamat beraktivitas meski jarang ketemu. Yang penting setiap hari selalu menyapa. Masya Allah, tabarakallah. Caption orang tua. Orang tua itu kayak lebih kayak apa ya? Kayak bertetangga, bersosial. Assalamualaikum sahabat onlineku, wajahku memang biasa saja tapi cintaku padamu luar biasa. Nah, selamat malam sahabat onlineku, harapan selalu ada bagi mereka yang selalu berusaha dan berdoa. Akan kusambung tali silaturahmi meski lewat dunia maya. Pasti selalu dikatakannya ditutup dengan semoga selalu sehat dan jangan lupa ngopi. Ya, kayak orang tua lebih ke kesehatan, ya maklum lah orangnya sudah tua aja. Perlu perjuangan, perlu segala macamnya. Apalagi nih. Nah, sekarang kita biasanya anak-anak muda lagi. Quotes. Nah, quotes estetik ini biasanya dipakai untuk anak-anak pecinta kopi, senja. Oh itulah. Nah, tidak semua bisa dimiliki, tapi semua bisa disyukuri. Basic hidup ada paling indah adalah bersyukur. Bukan nggak bisa gaya, kita cuma beda cara menikmati masa muda. Anjay. Mempertahankan argumen. Nah, nih lelaki juga bercerita, tapi tidak dengan manusia. Nah, aku paling benci jatah ini kalau kata-kata ini yang ini maksudnya gimana? Laki tidak bisa bercerita maksudnya gimana? Sosokan fotonya pasti biasa nih kan, kalau ini fotonya alkohol, ini musiknya. Lelaki juga bercerita. Sedihnya. Oh, ini nanti lagi. Ini yang paling sering dipakai. Akan selalu kurang jika standar bersyukurmu adalah nikmat orang lain. Ketidakmampuan diri sendiri. Nah, jadi lah. Iya. Gara-gara quotes ini yang berhamburan, dan template ini untuk story, kebutuhan story lah. Iya. Quotes ini muncullah satu habits atau satu kebiasaan baru. Ini aku ini kan anak pecinta bola. Iya. Nah, kan sekarang ramai fotografer tentang fotografer bersepak bola. Nah, biasanya muncullah JJ atau jedak jedung tentang coach futsal atau coach bola. Coba cari. Nah, biasanya tentang kekalahan, tentang perjuangan. Itu yang sering kutemui, Jetai. Ada. Biasanya tentang ini efek samping orang-orang yang hobi makan quotes.
Fotonya pasti story-nya main bola sambil nendang. Ya pasti Yang dong. baru selesai main, baru 15 menit, fotografernya langsung diteror. Mana link Google Drive-nya? Antara berhasil atau tidak, biarkan takdir dan doa berkelahi di atas langit. Anjing, kalimatnya senang. Sorry. Bebas bos. Kita sediain obat buat yang katanya nggak ada obat. Anjir, kalimatnya ngeri. Oh, ini yang paling keren di anak-anak muda untuk main bola. Apa. Disuruh lihat arah bola malah lihat dia bahagia sama orang lain. Sedihnya. Pasti dibarengi song yang Britpop lah. Britpop namanya. Nah, proses emang nggak potongan-potongan podcast dari yang lain. Ini bisa jadi potongan podcast kita dipakai kan aja. Potongan podcast orang. Untuk quotes-quotes yang kayaknya kita harus bikin kata-kata bijak. Oke, biar dipotong orang biar. Dari Bian. Tetap menyerah dan jangan pernah semangat. Anjir, sedih lah. Yang putih kayak ini kayak enggak lah. Aku malas memberikan suatu quotes, lebih baik aku memberikan pelajaran yang berharga. Itu dia. Ya. Oke. Pokoknya terserah orang lah. Cuman jangan sampai yang gara-gara quotes kita termakan atau terhasut atau terdogma gara-gara satu quotes aja. Biasakan karena proses belajar itu tidak hanya satu aja. Cari terus lagi. Jangan satu quotes itu aja yang kita jadikan pedoman hidup. Cari lagi. Misal quotesnya tentang keterpurukan, masa kamu mau terpuruk berlama-lama? Ya. Cari juga quotes yang bisa menaikkan kamu lagi. Quotesnya. Jadi jangan sampai kita kemakan quotes itu hanya satu arah aja. Harus ada dua arah. Terkurung di situasi yang sama. Ya, misalnya quotesnya hari ini kita galau, kita cari quotes yang galau itu kan salah. Boleh satu ya, kali. Tapi jangan sampai itu quotes yang berkelanjutan. Kita cari quotes yang lain. Bahwa dengan kesedihan kita bisa bangkit. Yang kata-kata motivasi yang kembali menaikkan semangat kita. Pada kenyataannya hidup tidak semudah kata-kata motivator kan. Kita harus mengetahui itu. Kita yang berjuang atas diri kita sendiri. Was tuh dipotong orang tuh nanti. Nice. Nah, pakai sound. Itu bentar lagi viral tuh. Ya pada intinya selalu mawas diri terhadap apa yang kita temui, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kita berpedoman pada banyak hal. Jangan berada di situasi yang sama terus menerus. Jangan cuman kemakan quotes, tapi kita harus memahami arti dari quotes itu secara sebenarnya. Bisa jadi itu bukan maksud arti sesungguhnya, bisa jadi. Bisa juga. Sama kan misalnya seperti quotes Joker tadi. Bila kita mengartikannya tidak orang jahat adalah orang baik yang terlahir dari orang baik yang selalu tersakiti. Kalau kita berpedoman seluruh dunia jadi jahat. Iya. Tapi bagaimana itu quotes itu sebenarnya bisa coba mengingatkan diri kita bahwa orang jahat itu enggak melulu dari orang baik. Ya. Bahwa dia coba mengatakan bahwa ini loh imbas dari kejahatan yang dia terima. Bisa jadi orang bisa cepat berubah. Iya. Nah, jangan tiba-tiba kamu baik tiba-tiba. Dan quotes itu bisa merubah persepsi kehidupan, cara dia bertindak, cara dia bertingkah. Gini, Jet, kenapa kita di era sekarang banyak orang yang apatis, orang yang sedikit tingkat kebodohan. Ini kan gara-gara quotes yang sering aku baca nih. Membahagiakan orang itu bukan tanggung jawab kita ya. Serius. Ada quotes. Ada. Padahal kita sebagai manusia kita berhak untuk dan kita juga berkewajiban untuk membahagiakan orang di sekitar kita. Kita hidup untuk bersosial. Bayangkan kalau itu diaminkan seluruh anak-anak yang lagi depresi. Iya. Mereka akan jahat semua. Apatis boy. Iya. Terlalu berbahaya quotes yang tidak memikirkan ke depannya. Yang belajarlah untuk memilah quotes yang relevan untuk diri kita. Iya.
Ya kita memang tidak bisa memfilter semuanya, cuman untuk ditelaah lebih lanjut itu harus. Iya. Kayak yang kita tutup juga. Udah habis. Kada banggu. Durasi ya? Kada betul habis. Udah enak pandarakan apa lagi? Oke, ya udah nanti mungkin kita akan ketemu lagi. Namanya deh. juga hidup, perlu kata-kata untuk memotivasi diri kita. Namanya juga hidup, Bos. Benar. Kayaknya kita tutup podcast ini dengan kata-kata bijak. Jadilah orang lemah, karena orang lemah itu adalah orang yang kuat yang tersakiti.